Welcome to the Base Face Network. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Raniaritawati dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pertukaran dan pencampuran pada manajemen pembiayaan syariah. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, kita cari tahu dulu apa sih definisi dari bank itu sendiri dan pada bank syariah. Jadi, bank itu ada menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 2 yang dimana bank adalah badan usaha yang menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada definisi dari bank syariah itu sendiri. Apa sih bank syariah itu? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan bank syariah, yang dimana itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 7. Selanjutnya ada definisi dari perbankan syariah itu sendiri. Apa sih perbankan syariah itu? Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 1. Nah, teman-teman juga sudah tahu bank syariah dengan bank konvensional itu berbeda. Apa sih perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional itu sendiri? Yang pertama, pada bank syariah itu investasi yang dilakukan hanya kepada bisnis yang halal saja. Sedangkan pada bank konvensional investasinya itu nggak ada batasan dengan usaha apapun itu. Yang kedua, dari bank syariah ini berdasarkan dengan prinsip muamalah Islam, yaitu jual beli bagi hasil serta pada sewa. Sedangkan pada bank konvensional berdasarkan kepada sistem bunga. Selanjutnya, pada bank syariah itu tujuannya selain profit juga bertujuan kepada falah. Sedangkan pada bank konvensional hanya bertujuan kepada profit saja. Selanjutnya, pada bank syariah hubungan bank dengan nasabah berdasarkan prinsip kemitraan. Sedangkan pada bank konvensional hubungan bank dengan nasabah bisa disebut dengan kreditor atau dengan debitor. Yang terakhir, pada bank syariah memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan pada bank konvensional tidak adanya pengawasan yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke poin inti materinya, yaitu tentang teori pertukaran dan pencampuran. Pertukaran dan pencampuran. Teori pertukaran itu atau the theory of exchange, yaitu penjelasan atas transaksi muamalah yang berupa pertukaran aset dari para pihak. Sedangkan teori pencampuran itu atau the theory of movement itu yaitu penjelasan atas transaksi muamalah yang berupa pencampuran aset dari para pihak. Di mana di sini ada objek dan waktu masing-masing antara perbedaan dari teori pencampuran dan teori pertukaran itu. Pada teori pertukaran terdiri dari dua aspek, yaitu objek pertukaran aset real atau real aset, yaitu berupa barang dan jasa. Yang kedua ada pada aset keuangan, finansial aset, yaitu berupa uang dan surat berharganya. Dan waktu pada pertukaran itu, penyerahan saat itu juga atau immediate delivery. Yang kedua itu penyerahan kemudian. Nah, selanjutnya ada bentuk pertukaran terjadi dalam bentuk pertukaran antara yang pertama ada aset real dengan aset real. Lain jenis asetnya, hukumnya boleh. Sama jenis asetnya, perbedaan mutunya dapat diamati, hukumnya boleh. Sedangkan pada perbedaan mutunya tidak dapat diamati. Contohnya emas versus emas atau beras versus beras. Hukumnya itu boleh dengan syarat semua jumlahnya itu harus sama. Nah, selanjutnya ada aset real dengan aset keuangan. Yang pertama, bila aset real berupa barang menjadi jual beli atau al-bai. Yang pertama itu ada jual beli berdasarkan
al-ijarah. Yang pertama, berdasarkan manfaat yang diterima disebut al-ijarah, yang dimana jasa berupa manfaat dari barang disebut transaksi sewa menyewa, atau jasa berupa manfaat dari tenaga kerja atau waktu disebut transaksi upah menupah. Selanjutnya, berdasarkan keberhasilan pekerjaan yang dilakukan disebut al-ju'alah. Selanjutnya, al-ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa disebut ijarah muntahiyah bitamlik, atau bisa disebut juga IMBT. Selanjutnya, pada teori pencampuran, dari objek pencampuran dan bukti pencampuran ini tidak beda dengan dari teori pertukaran tadi, yang dimana pada objek pencampuran itu sama ada aset real yang dimana contohnya berupa barang dan jasa, dan aset keuangan yang berupa uang atau surat berharga. Pada waktu pencampuran ini penyerahan saat itu juga, dan ada penyerahan kemudian. Nah, dari bentuknya pertukaran di sini bedanya dengan pencampuran tadi, yang dimana aset dengan aset ini disebut dengan sirka abdan, atau adanya pencampuran keahlian dengan keahlian itu sendiri. Yang kedua, ada aset real dengan aset keuangan, yang dimana disebut juga sirka mudharabah, yang dimana pencampuran modal 100% dan keahlian. Selanjutnya, dari aset keuangan dengan aset keuangan pada teori pencampuran itu ada dua. Yang pertama itu ada sirka muwafadah, pencampuran modal dengan jumlah yang sama. Yang kedua ada sirka himat, atau pencampuran modal dengan jumlah yang berbeda. Selanjutnya, ada perbedaan dari teori pertukaran dan teori pencampuran. Yang pertama, pertukaran meliputi natural centrary contract, atau yaitu kontrak atau akad yang dilakukan secara alamiah, merupakan kepastian dari hasil retur yang dilakukan dari jumlah dan waktunya penerimaannya. Yang kedua itu ada pada objeknya. Objek pertukarannya harus ditetapkan di awal dengan pasti, dari mulai sisi, jumlah, barang, serta harga, serta pada waktu penyerahannya. Yang terakhir itu resiko dari transaksinya, yang dimana pada teori pertukaran dan pencampuran ini resiko yang ditanggung itu sangat berbeda, dimana dari salah satu pihak ada ditanggung secara bersama-sama, ada juga yang ditanggung secara masing-masing. Nah, mungkin itu sekian dari materi yang ada pada pembelajaran mata kuliah manajemen pembiayaan dan syariah. Sebenarnya masih banyak lagi materi-materi, tetapi itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada para penonton sekalian, dan mohon maaf jika